Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar kembali tentang matematika, masih di bab yang sama, yaitu tentang pecahan. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang pecahan desimal. Apakah itu pecahan desimal? Coba perhatikan. Bu Guru mempunyai beberapa gambar balon. Balon yang pertama, balon yang kedua, balon yang ketiga, balon yang keempat. Yang mana yang merupakan pecahan desimal ya? Apakah balon yang pertama? Coba perhatikan. Coba perhatikan angka yang ada pada balon tersebut. Apakah itu merupakan pecahan desimal? Bukan. Pada balon pertama ini merupakan pecahan biasa. Apakah pada balon yang keempat? Coba perhatikan angka pada balon keempat. Apakah itu merupakan pecahan desimal? Bukan juga. Pada balon keempat ini merupakan pecahan campuran. Apakah pada balon yang kedua? Bukan juga. Balon yang kedua ini merupakan pecahan dalam bentuk persen. Yang mana berarti yang merupakan pecahan desimal? Nah, ini dia. Balon yang ketiga. Ini merupakan pecahan desimal. Nah, perhatikan angka pada balon ketiga. Pecahan desimal pada balon ketiga dituliskan dengan tanda koma. Jadi, apa itu pecahan desimal, Bu? Pecahan desimal adalah pecahan yang dituliskan dengan tanda koma. Contohnya, ini dibaca 0,5. Yang kedua, dibaca 0,12. Yang terakhir, dibaca 0,125. Ketiga contoh tersebut merupakan contoh bilangan yang termasuk pecahan desimal. Setelah kalian memahami apa itu pecahan desimal, nah selanjutnya kita akan belajar tentang nilai tempat pecahan desimal. Nah, dulu kalian pernah belajar tentang nilai tempat suatu bilangan. Ada ribuan, puluhan, satuan. Nah, sekarang kalau Bu Guru tuliskan angka 12. Kira-kira masih ingat tidak mana yang termasuk puluhan, mana yang termasuk satuan? Nah, angka 1 menempati tempat puluhan. Angka 1 menempati tempat puluhan. Angka 2 menempati tempat satuan. Angka 2 menempati tempat satuan. Kalau Bu Guru menuliskan angka lain lagi, di belakangnya diberi koma. Seperti ini menjadi 12,3. Maka angka di belakang koma, angka 3 menempati tempat persepuluhan. Kita tuliskan angka 3 menempati tempat
persepuluhan. Kalau di belakang angka 3, Bu Guru tuliskan lagi misalkan angka 4. Jadi berapa Bu? 12,34. Angka 4 menempati tempat perseratusan. Kita tuliskan angka 4 menempati tempat perseratusan. Kalau Bu Guru tambah lagi angkanya menjadi 12,345. Angka yang paling belakang ini, angka 5 menempati tempat perseribuan. Kita tuliskan angka 5 menempati tempat perseribuan. Apakah kalian sudah paham? Nah, kita lanjutkan ke contoh soal. Tentukan nilai tempat pecahan desimal berikut ini. 0,5. Angka 0 menempati tempat satuan. Angka 5 menempati tempat persepuluhan. Selanjutnya 0,12. Angka 0 menempati tempat satuan. Angka 1 menempati tempat persepuluhan. Angka 2 menempati tempat perseratusan. Selanjutnya 0,125. Angka 0 menempati tempat satuan. Angka 1 menempati tempat persepuluhan. Angka 2 menempati tempat perseratusan. Dan angka 5 menempati tempat perseribuan. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah lebih paham tentang pecahan desimal? Setelah kalian memahami apa itu pecahan desimal dan nilai tempat pada pecahan desimal, kita lanjutkan pembelajarannya, yaitu tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Selanjutnya, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Yang pertama, kita akan belajar dulu tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Masih ingat kan pecahan biasa itu yang seperti apa? Pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang letaknya di atas, penyebut letaknya di bawah. Nah, kita bagi menjadi beberapa bagian pada pecahan biasa menjadi pecahan desimal ini. Yang pertama kita akan mempelajari pecahan dengan penyebut per 10. Kemudian pecahan per 100. Kemudian pecahan per 1000. Dan yang terakhir pecahan dengan penyebut selain per 10, selain per 100, dan selain per 1000. Yang pertama, pecahan per 10. Apa itu Bu yang dimaksud pecahan per 10? Nah, pecahan per 10 adalah pecahan biasa dengan penyebut sama dengan 10. Ingat, pecahan per 10 adalah pecahan biasa dengan penyebut sama dengan 10. Ingat, penyebut letaknya di bawah. Contoh, misalkan 2 per 10. Pembilangnya 2, penyebutnya 10. Kemudian 5 per 10, pembilangnya 5, penyebutnya 10. Kemudian 13 per 10, pembilangnya 13, penyebutnya 10. Ketiga contoh ini adalah pecahan biasa dengan penyebut sama dengan 10. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan biasa dengan penyebut per 10 menjadi pecahan desimal? Perhatikan langkah berikut ini. Kata kuncinya, pecahan
per 10 sama dengan satu angka di belakang koma. Ingat, pecahan dengan penyebut per 10 sama dengan satu angka di belakang koma. Perhatikan contoh berikut ini. 2 per 10. Tuliskan angka pada pembilang. Berapa pembilangnya? 2. Kita tuliskan angka 2. Kemudian ingat-ingat, pecahan per 10 berapa angka di belakang koma? Ya, satu angka di belakang koma. Kita mulai dari belakang, satu angka di belakang koma. Setelah itu, di depan angka 2, kita tuliskan koma. Di depan koma, kita tuliskan angka berapa, Bu? Di situ tidak ada penghuninya, berarti kita tuliskan angka 0. Sehingga 2 per 10 jika dijadikan pecahan desimal menjadi 0,2. Selanjutnya 5 per 10. Angka pertama tadi kita tuliskan apanya? Angka pada pembilang. Angka pada pembilangnya berapa? Angka 5. Kita tuliskan angka 5. Kemudian ingat pecahan per 10, satu angka di belakang koma. Di depan angka 5 kita tuliskan koma. Di depan koma, karena tidak ada penghuninya, kita tuliskan angka 0. Sehingga 5 per 10 sama dengan 0,5. Selanjutnya, Bu Guru mempunyai pecahan 13 per 10. Langkah pertama, tuliskan angka pada pembilang. Angka pada pembilangnya berapa? 13. Nah, kita tuliskan 13. Kemudian ingat lagi, per 10 sama dengan satu angka di belakang koma. Kita hitung dari belakang. 1. Setelah satu angka di belakang koma, di depan angka 3 kita tuliskan tanda koma. Sehingga 13 per 10 jika dijadikan menjadi pecahan desimal sama dengan 1,3. Nah, anak-anak, perhatikan angka pada contoh. 2 per 10 desimalnya 0,2. 5 per 10 desimalnya 0,5. 13 per 10 desimalnya 1,3. Ketiga contoh tersebut ada satu angka di belakang koma. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang mengubah pecahan per 100 menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Nah, kata kunci pecahan per 100 sama dengan 2 angka di belakang koma. Perhatikan contoh berikut ini. 12 per 100. Langkah pertama, kita tuliskan angka pada pembilang. Kita tuliskan angka 12. Karena pecahan per 100 membutuhkan 2 angka di belakang koma, kita hitung 1, 2. Di depan angka 1, kita tuliskan tanda koma. Di depan tanda koma, karena tidak ada penghuninya, kita tuliskan angka 0. Sehingga 12 per 100 bentuk desimalnya adalah 0,2.
Selanjutnya, 15/100. Langkah pertama, kita tuliskan angka pada pembilang. 15. Kita hitung 1, 2. Kita membutuhkan 2 angka di belakang koma, sehingga di depan angka 1 kita tuliskan tanda koma. Di depan tanda koma, karena tidak ada penghuninya, kita tuliskan angka 0. Sehingga 15/100 bentuk desimanya adalah 0,15. Selanjutnya, 8/100. Kita tuliskan angka pada pembilang. 8. Kita hitung 1, 2. Kita membutuhkan 2 angka di belakang koma. Di depan angka 8 tidak ada penghuninya. Jadi kita tuliskan angka berapa? Angka 0. Di depan angka 0 kita tuliskan tanda koma. Di depan tanda koma, karena tidak ada penghuninya, berarti kita tuliskan angka 0. Sehingga 8/100 bentuk desimanya adalah 0,08. 125/100. Kita tuliskan angka pada pembilang. 1, 2, 5. Kita hitung 1, 2. 2 angka di belakang koma. Sehingga di depan angka 2 kita tuliskan tanda koma. Di depan tanda koma ada angka 1. Kita tuliskan seperti itu saja. Sehingga 125/100 bentuk desimanya adalah 1,25. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pecahan per 1000. Pecahan per 1000 adalah pecahan biasa dengan penyebut sama dengan 1000. Contoh, 125/1000, 15/1000, 1375/1000. Bagaimana mengubah pecahan per 1000 menjadi pecahan desimal? Perhatikan, kata kuncinya pecahan per 1000 sama dengan 3 angka di belakang koma. Contoh, 125/1000. Langkah pertama, tuliskan angka pada pembilang. 1, 2, 5. Kita hitung 1, 2, 3. Kita membutuhkan 3 angka di belakang koma. Sehingga di depan angka 1 kita tuliskan tanda koma. Di depan tanda koma, karena tidak ada penghuninya, kita tuliskan angka 0. Sehingga 125/1000 bentuk desimalnya adalah 0,125. Selanjutnya, 15/1000. Langkah pertama, kita tuliskan angka pada pembilang. 15. Kita hitung 1, 2, 3.
kita membutuhkan 3 angka di belakang koma. Di depan angka 1 tidak ada penghuninya, sehingga kita tuliskan angka 0. Di depan 0 kita tuliskan tanda koma. Di depan tanda koma tidak ada penghuninya, jadi kita tuliskan angka 0. Sehingga 15/1000 bentuk desimalnya adalah 0,015. Selanjutnya 1375/1000. Langkahnya kita tuliskan angka pada pembilang 1375. Kita membutuhkan 3 angka di belakang koma. Kita hitung 1, 2, 3. Sehingga di depan angka 3 kita tuliskan tanda koma. Nah, di depan tanda koma ada angka 1. Kita biarkan seperti itu. Sehingga 1375/1000 bentuk desimalnya adalah 1,375. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Nah, selanjutnya kita akan belajar pecahan biasa dengan penyebut selain 10, selain 100, dan selain 1000. Contohnya, pecahan 1/2, pecahan 1/4, pecahan 2/5, pecahan 1/8, dan yang terakhir 3/20. Masih banyak lagi contoh pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda dari contoh yang dituliskan. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa tersebut menjadi pecahan desimal, Bu? Perhatikan langkah berikut ini. Kata kuncinya, ubahlah pecahan biasa tersebut menjadi berpenyebut 10 atau 100 atau 1000. Contoh, pecahan 1/2. Pembilangnya 1, penyebutnya 2. Ingat, ubah pecahan biasa tersebut menjadi berpenyebut 10 atau 100 atau 1000. Nah, penyebut 2 bisa dijadikan menjadi penyebut 10. Caranya bagaimana? 2 kita kalikan dengan 5. Jika penyebut dikali 5, maka pembilang juga dikalikan dengan 5. Sehingga 1 kali 5 sama dengan 5/10. Nah, masih ingat 5/10 jika dijadikan desimal berapa hasilnya? Nah, betul, 0,5. Selanjutnya, pecahan 1/4. Penyebutnya 4. Kalau penyebutnya 4 dijadikan berapa ya, Bu? Apakah penyebut 4 bisa dijadikan penyebut 10? Nah, jawabannya tidak bisa. Apakah penyebut 4 bisa kita jadikan menjadi penyebut 100? Nah, bisa. 4 kita kalikan berapa biar hasilnya menjadi 100? Nah, 4 kita kalikan dengan 25. Jika bawah dikali 25, maka yang atas juga dikali dengan 25. 1
kali 25 sama dengan 25. Sehingga pecahan 1/4 sama dengan 25/100. Apakah berhenti sampai di sini? Tidak. 25/100 masih ingat? Kalau dijadikan desimal hasilnya berapa? Nah, betul. Hasilnya adalah 0,25. Jadi, pecahan 1/4 jika dijadikan desimal hasilnya 0,25. Selanjutnya, 1/8. Penyebut 8 bisakah dijadikan per 10? Tidak bisa. Jadikan per 100? Juga tidak bisa. Nah, penyebut 8 bisakah dijadikan per 1000? Nah, ini baru bisa. 8 kalikan berapa ya? Agar hasilnya menjadi 1000. Nah, 8 dikali dengan 125. Jika bawah kali 125, maka atas juga dikalikan dengan 125. 1 kali 125 sama dengan 125. Sehingga 1/8 sama dengan 125/1000. Nah, ingatkah kalian 125/1000 dijadikan desimal hasilnya berapa? Nah, betul. Hasilnya adalah 0,125. Jadi, 1/8 bentuk desimalnya adalah 0,125. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Selanjutnya. Nah, mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal itu tadi dengan mengubah penyebut pecahan biasa menjadi berpenyebut 10 atau 100 atau 1000. Nah, ada yang namanya penyebut istimewa. Seperti apa, Bu? Seperti misalkan contoh yang tadi, pecahan dengan penyebut 2 dikalikan dengan 5 untuk menghasilkan penyebut 10. 2 dikalikan dengan 5 untuk menghasilkan penyebut 10. Penyebut 4 dikalikan dengan 25 untuk menghasilkan 100. Pecahan dengan penyebut 20 dikalikan dengan 5 untuk menghasilkan penyebut 100. Penyebut 50 dikalikan dengan 2 untuk menghasilkan penyebut 100. Nah, terakhir, pecahan dengan penyebut 8 dikalikan dengan 125 untuk menghasilkan penyebut 1000. Nah, Bu, kalau misalkan penyebutnya 5 berarti dikalikan berapa? Nah, perhatikan, penyebut 2 tadi pasangannya dikalikan dengan 5 untuk menghasilkan 10. Sehingga kalau pecahan itu penyebutnya 5, berarti dikalikan dengan 2 untuk menghasilkan penyebut 10. Begitu juga seterusnya, 4 dengan 25. Berarti 25 juga dikalikan dengan 4. Begitu seterusnya. Paham? Selanjutnya. Nah, kalian tadi telah belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Sekarang kita belajar mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contoh 0,5. Ingat, satu angka di belakang koma sama dengan per 10. Nah, setelah itu kita tuliskan semua angka yang ada pada soal tapi tanpa tanda koma. Kita tuliskan di sini 05.
sehingga menjadi 0,5 per 10. Nah, pembilang 0,5 kita bisa menuliskannya hanya dengan angka 5. Jadi 0,5 sama dengan 5 per 10. Nah, apakah selesai sampai di sini, Bu? Belum. Kalian kemarin sudah belajar tentang pecahan sederhana kan? Nah, pecahan 5 per 10 masih bisa kita sederhanakan. Kira-kira dibagi berapa? Nah, dibagi dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Sehingga 0,5 bentuk pecahan biasa paling sederhana adalah 1 per 2. Selanjutnya, 0,25. Langkah pertama, ingat. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka di belakang koma. Jadi, per 100. Tuliskan semua angka tanpa tanda koma. Kita tuliskan 025. Angka 0 di depan 2 boleh tidak kita tuliskan sehingga bisa ditulis menjadi 25 per 100. Nah, 25 per 100 masih bisa kita sederhanakan. Dibagi berapa? Ya, betul. Dibagi 25. 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Sehingga 0,25 bentuk pecahan biasa paling sederhana adalah 1 per 4. Selanjutnya, 0,125. Ada berapa angka di belakang koma? Ya, ada 3 angka di belakang koma, sehingga per 1000. Kita tuliskan semua angka tanpa tanda koma. 0, 1, 2, 5. Nah, angka ini bisa kita tuliskan menjadi 125 per 1000. 125 per 1000 bisa kita sederhanakan menjadi, nah, dibagi 125. 125 bagi 125 sama dengan 1. 1000 dibagi 125 sama dengan 8. Sehingga pecahan desimal 0,125 jika dijadikan menjadi pecahan biasa paling sederhana, hasilnya adalah 1 per 8. Nah, Bu, bagaimana kalau pecahan desimalnya seperti ini? 1,5. Kita tuliskan dulu, ada 1 angka di belakang koma, sehingga per 10. Kita tuliskan semua angka pada soal tanpa tanda koma. 15 kita tuliskan sebagai pembilang. Nah, terbentuklah angka 15 per 10. 15 per 10 ini masih bisa kita sederhanakan. 15 per 10 dibagi berapa? Dibagi 5. 15 bagi 5, 3. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Sehingga pecahan desimal 1,5 jika diubah menjadi pecahan biasa paling sederhana, hasilnya adalah 3 per 2. Nah, anak-anak, itulah tadi materi pembelajaran kita hari ini. Kita tadi telah mengenal apa itu pecahan desimal, nilai tempat pecahan desimal, mengubah pecahan biasa menjadi desimal, dan sebaliknya.
Bagaimana? Mudah bukan? Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian semua dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.